Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di zaman modern ini kita sering mengenal istilah go green, peduli lingkungan, dan kelestarian alam. Namun, jauh sebelum semua istilah itu populer, Allah telah mengajarkan etika menjaga alam kepada umatnya. Dan pada hari ini, kita akan mengkaji dua hadis Nabi SAW dengan tema menjaga alam. Bismillahirrahmanirrahim. Ittaqul la'anaini qalu wa ma la'anani ya Rasulullah qala allazi yatakhalla fi tariqin nas aw fi zillihim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Waspadalah dengan dua orang yang terkena laknat." Mereka bertanya, siapakah yang kena laknat tersebut? Beliau menjawab, orang yang membuang hajat di tempat orang lalu lalang atau di tempat mereka berteduh. Hadis riwayat Muslim. Subhanallah, hadis ini pendek, namun pesannya sangat dalam. Rasulullah menyebut orang yang membuang hajat, atau kita perluas maknanya, membuang kotoran dan sampah di tempat umum seperti jalan dan tempat mereka berteduh, akan terkena dua laknat. Dua laknat artinya dua kali kemurkaan dan kutukan manusia tertuju padanya. Kenapa? Karena ia mencemari dan menyakiti orang banyak. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Oke, pelajaran yang bisa kita ambil adalah Islam mengajarkan kepada kita bahwa kebersihan lingkungan adalah bagian dari akhlak. Lingkungan yang bersih bukan soal estetika, melainkan soal adab, soal menghormati sesama, dan soal tanggung jawab kita terhadap alam yang Allah titipkan. Mari kita bayangkan situasi yang sering kita jumpai pada kehidupan sehari-hari. Di jalanan kota, ada orang yang membuang sampah sembarangan dari jendela mobil. Plastik bekas minuman dan bungkus makanan dilempar begitu saja ke pinggir jalan. Dampaknya apa? Jalanan kotor, saluran air tersumbat, banjir pun datang. Selanjutnya sungai dan pantai. Sampah plastik dibuang ke sungai dan bermuara ke laut, lalu membunuh ikan dan ekosistem laut. Indonesia bahkan termasuk salah satu penyumbang sampah plastik terbesar ke lautan dunia. Yang terakhir, di tempat wisata alam, pengunjung meninggalkan sampah di hutan, gunung, dan taman. Padahal tempat itu adalah tempat bernaung bagi banyak makhluk hidup. Semua ini adalah bentuk modern dari apa yang dilarang oleh Nabi dalam hadis tadi. Dan ingat, laknat itu bukan hanya di akhirat. Laknat manusia itu nyata. Alam pun murka dalam bentuk banjir, tanah longsor, dan kekeringan akibat ulah kita sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala udibat imratun fi hirratin habasatha hatta matat ju'an fadakhalat fiha an-nar. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang wanita disiksa disebabkan mengurung seekor kucing hingga mati kelaparan, lalu wanita itu pun masuk neraka. Hadis riwayat Bukhari. Seorang wanita masuk neraka bukan karena membunuh manusia, juga bukan karena meninggalkan sholat yang disebutkan secara jelas di sini, melainkan karena menyiksa seekor kucing. Ini menunjukkan bahwa Islam sangat serius dalam menjaga hak-hak makhluk hidup termasuk hewan. Dan para ulama menjelaskan bahwa wanita ini berdosa karena dua hal. Yang pertama, ia mengurung kucing itu, yaitu merampas kebebasannya. Dan kedua, ia tidak memberikannya makan dan minuman dan membiarkannya menderita hingga mati. Ini adalah bentuk kezaliman terhadap makhluk yang tidak bisa membela dirinya sendiri. Sekarang, coba kita lihat contoh-contoh di kehidupan nyata yang berkaitan dengan hadis ini.
perdagangan hewan ilegal. Setiap tahunnya, satwa liar Indonesia seperti orang utan, harimau Sumatera, elang Jawa, dan terenggiling ditangkap dan dikurung dalam kondisi yang sempit dan mengerikan, lalu diperjualbelikan. Dan mereka banyak yang mati sebelum sampai ke tangan pembeli. Ini adalah bentuk kezaliman terhadap fauna. Lalu, penangkapan ikan dengan cara merusak. Penggunaan bom ikan atau racun sianida yang membunuh tidak hanya ikan tangkapan, tapi ikan-ikan kecil, terumbu karang, dan seluruh ekosistem laut. Pesan pentingnya, jika Allah mengancam dengan neraka karena menyiksa seekor kucing, bagaimana dengan orang-orang yang bertanggung jawab atas kepunahan spesies hewan secara massal? Dari hadis tadi, kita menemukan sebuah gambaran besar tentang bagaimana Islam memandang alam semesta. Pertama, manusia adalah khalifah, bukan penguasa mutlak. Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa manusia diciptakan sebagai khalifah di bumi. Artinya, kita bukan pemilik alam ini. Kita hanya pengelola yang akan dimintai pertanggungjawabannya, dan alam adalah amanah untuk kita. Kedua, setiap kezaliman terhadap alam ada balasannya. 2 laknat karena membuang sampah sembarangan, dan neraka karena menyiksa hewan. Islam tidak main-main dalam soal ini. Bumi yang kita rusak hari ini akan menjadi saksi di hadapan Allah kelak. Ketiga, menjaga alam adalah ibadah. Seorang muslim yang tidak membuang sampah sembarangan, yang merawat hewan dengan baik, yang menjaga hutan dan sungai, ia sedang beribadah, meski tidak terasa seperti ibadah konvensional. Teman-teman muslim dan muslimat yang berbahagia, sebagai penutup, mari kita terjemahkan kajian ini menjadi aksi nyata dalam keseharian kita. Mulai dari hal-hal kecil, membuang sampah pada tempatnya. Meski tidak ada orang yang melihat, tapi ingat Allah selalu melihat. Dan perlakukan hewan dengan kasih sayang. Jika kita memelihara hewan, maka penuhilah hak-haknya, mulai dari makan, minum, dan kebebasan dalam bergeraknya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang bertanggung jawab atas amanah alam ini. Semoga kita terhindar dari sifat-sifat yang merusak, dan semoga bumi yang Allah titipkan kepada kita ini tetap indah, lestari, dan bermanfaat bagi generasi seterusnya. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian kajian yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.